Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat pagi hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Tetapi kita hanya akan membaca ayat 45, ayat 46 dan ayatnya yang ke-50. Matius 27 ayat 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Matius 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56, itu merupakan peristiwa dari kematian Yesus, di mana di sana dicatat terjadi kegelapan yang begitu pekat. Ada tabir bait suci yang terbelah dua, yaitu dari atas sampai ke bawah. Ada juga gempa bumi yang dahsyat. Bahkan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Dan peristiwa ini tentunya sangat menggemparkan langit dan bumi, kalau bisa saya katakan. Kenapa? Karena karya Allah yang terbesar itu telah digenapi oleh Yesus pada hari itu. Yesus yang adalah domba Paskah yang sejati, Yesus yang adalah anak sulung yang sejati, dikorbankan untuk menyelamatkan umat manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat karya Yesus di atas kayu salib, maka di sana kita dapat melihat bahwa Yesus itu mengambil dua porsi sekaligus. Yaitu Yesus menjadi tempat di mana murka Allah dicurahkan karena segala dosa, segala kutuk, sakit penyakit, bahkan pemberontakan manusia, ketidakpercayaan manusia dan lain sebagainya, itu ditimpahkan semuanya pada Yesus. Tetapi sekaligus Yesus juga menjadi tempat di mana kasih Allah, di mana cinta Allah dihadirkan dan dicurahkan, bahkan diberikan untuk umat manusia. Sehingga tidak heran bahwa peristiwa kematian Yesus sebagai korban Paskah adalah bukti kasih Allah yang menghadirkan sebuah perdamaian, yang menghadirkan pengharapan yang baru, yang menghadirkan kehidupan yang baru bagi umat manusia. Jadi Yesus yang membuka akses, Yesus yang membuka jalan, yang dikerjakan oleh darahnya, yang dikerjakan melalui pengorbanannya, bahwa ada perdamaian, ada pengharapan, ada kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Dan harus kita ingat juga Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mati bukan karena dia kehabisan darah, tetapi kematiannya datang ketika ia menyerahkan nyawanya. Dan ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa untuk menentukan kematiannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bukan hanya menyediakan sorga buat kita, tetapi Dia yang kita sembah adalah Yesus yang mau mati untuk menebus setiap dosa, setiap pelanggaran kita. Dan lewat kematiannya, sekali lagi saya katakan, itu memberikan perdamaian antara Allah dan manusia,
memberikan pengharapan yang baru kepada setiap kita. Dan tentunya memberikan kehidupan yang baru bagi kita semua. Oleh karena itu buat setiap kita jemaat Tuhan, biarlah kita mau tetap terus percaya kepada korban Yesus di atas kayu salib. Karena lewat pengorbanannya, semua yang terbaik di surga Dia berikan buat saya dan buat saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Bahkan untuk karya terbesar yang sudah Engkau kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Karena lewat pengorbanan-Mu, kami menerima kehidupan yang baru. Kami menerima pengharapan yang baru di dalam Engkau. Bahkan kami mengalami perdamaian antara kami dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua pengorbanan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap terus bersyukur dan kami mau tetap terus percaya hanya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala, buat para pengerja, staf gembala, bahkan setiap pelayan-pelayan yang ada. Biarlah mereka tetap dilimpahkan dengan kasih setia Tuhan. Mereka diberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan pewahyuan dari Tuhan itu akan selalu menyertai kehidupan mereka. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GPDI COTW Temanggung, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya dilimpahkan dengan kasih setia dan anugerah daripada Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap terus ada di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tetap memberkati bangsa kami, tetap memberkati kota Temanggung ini. Ini menjadi doa kami Tuhan, menjadi syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.